Halo guys, berjumpa lagi dengan channel Wulan Gontina. Masih dengan sistem peredaran darah manusia part 2. Kita akan melanjutkan video sebelumnya tentang darah dan fungsinya. Alat peredaran darah, yaitu jantung. Jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Jantung berukuran satu kepalan tangan dan berongga. Rongga jantung manusia terbagi menjadi 4 bagian, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Jantung diselubungi oleh selaput ganda yang disebut perikardium. Dinding rongga jantung tersusun atas otot jantung. Otot jantung berkontraksi dengan cara mengembang dan mengempis. Kecepatan denyut jantung tiap orang berbeda-beda, tergantung kondisi setiap orang. Misalnya, usia, berat badan, jenis kelamin, kesehatan, dan aktivitas seseorang. Tekanan darah pada saat bilik jantung mengembang disebut tekanan diastol. Sedangkan tekanan darah pada saat bilik jantung mengempis disebut tekanan sistol. Tekanan darah dapat diukur dengan tensimeter atau sphygmomanometer. Tekanan darah orang dewasa normal adalah 120/80 mm hidrogyrum. Nilai 120 menunjukkan tekanan sistol, sedangkan 80 menunjukkan tekanan diastol. Pembuluh darah yang menuju atau keluar jantung adalah 1. Vena cava yang mengalirkan darah dari seluruh tubuh bermuara pada serambi kanan. 2. Arteri pulmonalis yang mengalirkan darah dari bilik kanan menuju ke paru-paru. Darahnya banyak mengandung karbon dioksida. 3. Vena pulmonalis yang mengalirkan darah dari paru-paru menuju ke serambi kiri. Darahnya banyak mengandung oksigen. 4. Aorta yang mengalirkan darah dari bilik kiri menuju ke seluruh tubuh. 5. Arteri koronaria, yaitu pembuluh darah dari bilik menuju ke jantung. Inilah gambar jantung manusia.
Pembuluh darah. Pembuluh darah dibedakan menjadi dua, yaitu pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Arteri dan vena dihubungkan oleh pembuluh kapiler. Tekanan darah merupakan tanda kekuatan jantung memompa darah dan tanda kesehatan seseorang. Pembuluh nadi atau arteri. Arteri adalah pembuluh yang membawa darah keluar dari jantung. Arteri mengalirkan darah yang mengandung banyak oksigen. Arteri terletak agak ke dalam, tersembunyi dari permukaan tubuh. Arteri memiliki dinding pembuluh yang kuat dan elastis. Arteri yang keluar dari bilik kiri jantung disebut aorta. Aorta mengalirkan darah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh. Pembuluh nadi atau arteri, inilah gambarnya. Aorta. Aorta memiliki satu katup dekat jantung yang berfungsi untuk menjaga agar darah tidak mengalir kembali ke jantung. Arteri yang keluar dari bilik kanan menuju ke paru-paru disebut arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis membawa darah yang kaya karbon dioksida. Karbon dioksida dilepaskan oleh darah di paru-paru dan oksigen ditangkap oleh hemoglobin. Darah yang telah memperoleh oksigen akan dialirkan menuju jantung melalui vena pulmonalis. Pembuluh balik atau vena. Vena adalah pembuluh yang membawa darah menuju ke jantung. Vena terletak di dekat permukaan tubuh dan tampak berwarna kebiru-biruan. Vena memiliki dinding pembuluh yang tipis dan tidak elastis. Pembuluh vena mempunyai katup sepanjang pembuluh yang berfungsi agar darah tetap mengalir satu arah menuju jantung. Inilah gambar dari pembuluh balik atau vena. Dari seluruh tubuh, semua vena akan bermuara menjadi satu pembuluh darah besar yang disebut dengan vena cava. Vena cava mengalirkan darah yang kaya karbon dioksida dari tubuh masuk ke jantung melalui serambi kanan. Sedangkan vena pulmonalis mengalirkan darah kaya oksigen dari paru-paru menuju ke jantung. Pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler hanya tersusun atas satu lapis sel endotelium yang sangat tipis dan berfungsi untuk pertukaran zat. Jumlah pembuluh kapiler sangat banyak dan jumlah luas permukaannya mencapai 600 meter kuadrat. Pembuluh kapiler berhubungan langsung dengan sel-sel tubuh dan jaringan untuk menyalurkan oksigen dan zat-zat makanan. Selanjutnya, karbon dioksida, air, dan sisa-sisa pembakaran diambil untuk diangkut ke paru-paru dan alat pengeluaran lainnya. Inilah gambar arteri dan vena yang dihubungkan oleh pembuluh kapiler. Antara arteri dan vena dihubungkan oleh pembuluh kapiler berikut. Macam-macam peredaran darah. Peredaran darah manusia terbagi menjadi dua, yaitu peredaran darah kecil adalah peredaran darah yang dimulai dari jantung menuju ke jantung kemudian kembali ke jantung. Sedangkan peredaran darah besar ialah peredaran darah dari bilik kiri jantung ke seluruh tubuh kemudian kembali ke serambi kanan jantung. Inilah gambarnya. Inilah sistem peredaran darah manusia. Untuk peredaran darah kecil,
dimulai dari jantung menuju ke jantung dan kembali lagi ke jantung. Sedangkan peredaran darah besar, peredaran darah yang dimulai dari bilik kiri ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke serambi kanan jantung. Demikianlah materi tentang sistem peredaran darah untuk alat peredaran darah yaitu jantung. Terima kasih telah menyaksikan.